Udah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu peserta Siti yang saya hormati, saya materi Siti batch 8 yang berjudul cara praktis membuat modul yang akan disampaikan oleh presenter kita, yaitu Ibu Nindi Septiani, dengan moderatornya yaitu Ibu Eli. Oke, pelatihan ini akan berlangsung selama 40 menit dari sekarang. Ibu pemateri, moderator, dan peserta pelatihan Siti yang saya hormati, sebelum memulai, mari kita buka acara ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu saya persilakan kepada moderator untuk menyampaikan CV presenter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu host. Perkenalkan, nama saya Eli Hanili. Dalam Vikon kali ini, saya bertindak sebagai moderator. Baik, untuk mengefektifkan waktu, saya akan membacakan CV dari presenter kita. Nah, Vikon kali ini akan membahas tentang cara praktis membuat modul. Presenternya yaitu Ibu Nindi Septiani SPD. Beliau merupakan guru matematika di SMA Negeri 1 Arjawinangun. Beliau adalah lulusan S1 Pendidikan Matematika dari UGJ. Baik, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kepada Ibu presenter untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu moderator. Langsung saja saya akan menyampaikan materinya. Sudah ada di layar kalian masing-masing? Mohon maaf, belum ada, Ibu. Sudah ada, Bu? Sudah ada. Kalau sudah ada, langsung saja saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Cara praktis membuat modul pembelajaran. Nah, dari modul tersebut, kita telah mengetahui definisinya, yaitu modul adalah suatu bentuk bahan ajar yang dikemas secara utuh dan sistematis. Di dalam modul ini memiliki atau memuat perangkat belajar yang terencana untuk membantu peserta didik atau siswa dalam mencapai tujuan belajar yang lebih spesifik. Nah, di sini juga modul ada kegunaannya. Untuk kegunaan modul, yaitu adapun kegunaan modul ini untuk mempermudah siswa dalam belajar secara mandiri. Dalam modul ini, memuat bahasa yang mudah difahami dan bahasanya pun interaktif. Jadi, untuk modul ini biasanya bahasa yang digunakan itu mudah difahami oleh siswa. Nah, untuk penyusunan modul, yang pertama itu menyusun kerangka modul. Menyusun kerangka modul ini, yang pertama ada menetapkan atau menggariskan tujuan yang akan dicapai dengan mempelajari modul tersebut. Jadi, cara yang pertama itu kalian harus mencari tujuannya. Tujuan membuat modul itu apa? Untuk apa? Yang kedua, merumuskan tujuannya. Yang ketiga, menyusun soal-soal penilaian untuk mengukur sejauh mana tujuan yang dicapai. Dan yang keempat, identifikasi pokok materi pelajaran yang sesuai dengan setiap tujuan. Jadi cara yang pertama itu kalian harus mencari dulu tujuannya. Lalu materinya itu harus harus eh, harus harus sama dengan tujuannya atau harus menyambung dengan tujuan modul tersebut. Lalu yang kedua itu strategi dan media harus sesuai. Nah, pada tahap ini perlu diperhatikan 3 hal pokok, yaitu yang pertama, karakteristik peserta didik atau siswa.
Jadi, kalian harus memperhatikan karakteristik peserta didik, siswanya. Yang kedua, karakteristik konteks, harus memperhatikan di materinya. Dan yang ketiga, karakteristik situasi atau di mana modul ini digunakan. Nah, jadi situasinya itu modulnya ini digunakan di mana? Misalnya di kelas 10, kelas 11, atau kelas 12. Dan yang ketiga itu fisik modul. Nah, untuk fisik modul, yang pertama ada tujuan pembelajaran. Yang kedua atau yang B, prasyarat dalam pembelajaran yang digunakan. Yang ke C, substitusi atau materi belajarnya. Yang ke D, bentuk-bentuk kegiatan belajar. E, komponen-komponen pendukung lainnya. Nah, yang keempat, mengembangkan perangkat penilaian dalam hal ini perlu diperhatikan agar semua aspek kompetensi yang meliputi itu ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Maaf ya, ini sikan. Dan sikap dapat dinilai berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Lanjut, untuk komponen-komponen modulnya itu seperti pedoman guru, lembar kegiatan siswa, lembar kerja, kunci lembaran kerja, atau kunci lembar kerja. Yang kelima, lembaran tesnya. Jadi di modul itu kalian harus cantumkan semua. Untuk tujuan modul, tujuan digunakannya modul dalam proses pembelajaran mengajar ini yaitu yang pertama, tujuannya pendidikan dapat dicapai secara efisien dan efektif. Yang kedua, murid dapat mengikuti program pendidikan sesuai dengan kecepatan dan kemampuannya sendiri. Yang ketiga, murid dapat sebanyak mungkin menghayati dan melakukan kegiatan belajar sendiri. Nah, jadi tujuannya ini agar murid lebih aktif untuk belajar sendiri. Yang keempat, murid dapat menilai dan mengetahui hasil belajarnya sendiri secara berkelanjutan. Yang kelima, murid benar-benar menjadi titik pusat kegiatan belajar mengajar. Yang keenam, kemajuan siswa dapat diketahui dengan cara evaluasi pada setiap akhir modul. Nah, jadi untuk evaluasinya itu bukan biasanya, terdapat di akhir modul. Adapun poin penting dalam bahan ajar, yang pertama itu, gunakan bahasa percakapan bersahabat dan komutatif. Maksudnya itu bahasanya itu yang mudah difahami. Yang kedua, buat bahasa lisan dalam bentuk tulisan. Yang ketiga, gunakan sapaan akrab yang menyentuh secara pribadi. Yang keempat, pilihlah kalimat yang sederhana, pendek, tidak beranak cucu. Yang kelima, hindari istilah yang sangat asing dan terlalu teknis. Dan yang keenam, hindari kalimat pasif dan negatif ganda. Yang ketujuh, gunakan pertanyaan yang mudah dimengerti. Yang kedelapan, sesekali bisa digunakan kalimat santai, humor, atau ngetren. 9. Gunakan bantuan ilustrasi untuk informasi yang abstrak. 10. Berikan ungkapan pujian memotivasi. 11. Ciptakan kesan sebagai bahan ajar yang hidup. Nah, untuk penjelasannya mungkin sampai di sini. Oh ya, nah ini contoh modul. Nanti dulu ya. Contoh modul yang saya buat. Nah, sudah ada di layar kalian masing-masing? Kalau sudah ada, ini contoh modul yang saya buat. Nah, Ada. sama seperti buku-buku lainnya, ada cover-nya juga, ada ada keterangan untuk kelas berapa, untuk siswa kelas berapa.
ada judulnya juga, lalu ada namanya juga. Kemudian ada prakata. Nah, kompetensi dasarnya kita tuliskan, indikator pencapaian kompetensinya juga dituliskan. Nah, tujuan pembelajarannya, ini peta konsep. Peta konsep juga harus dituliskan di modul. Lalu materi. Oke, sekian penyampaian materi dari saya. Sekarang saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk Ibu presenter yang telah menyampaikan materi. Sekarang Bapak, Ibu, serta Ananda, peserta VCT, kita masuk ke sesi tanya jawab. Mangga untuk Ibu, Bapak, serta Ananda, ataupun instruktur, jika ingin bertanya, saya persilakan waktunya. Ibu, Bapak, serta Ananda bisa raise hand atau menulis di kolom chat. Silakan Ibu, Bapak. Saya mau bertanya. Baik, silakan Ibu Marta. Ada, ya terima kasih. Adakah kekurangan dari cara membuat modul tersebut? Ibu Nindi, ada pertanyaan dari Ibu Marta. Apakah mau langsung dijawab? Apa ditampung terlebih dahulu? Iya, langsung saya jawab. Nah, untuk kendalanya, untuk kendala saya sendiri itu biasanya ada di kegiatan belajar yang diharuskan siswa mengembangkan sikap ilmiah. Nah, itu biasanya sebagai kekurangan atau kendala saya untuk membuat modulnya. Atau kekurangan-kekurangan modul sendiri itu ada. Yang pertama, menyangkut tentang biaya pengembangan bahan sangat tinggi dan waktu yang dibutuhkan untuk membuat modul itu sangat lama. Yang kedua, menentukan disiplin belajar yang tinggi yang mungkin kurang dimiliki oleh siswanya. Dan yang ketiga, membutuhkan ketekunan yang lebih tinggi dari fasilitator untuk terus-menerus memantau proses belajar siswa, atau memberi motivasi dan konsultasi secara individu setiap waktu siswa membutuhkannya. Nah, untuk kendalanya atau kekurangannya seperti itu. Ada lagi, Bapak Ibu, yang ingin ditanyakan? Bagaimana Ibu Marta? Ya, sudah jelas. Terima kasih Bu Nindi, Ibu Eli. Sama-sama, Ibu Marta. Untuk Bapak, Ibu, serta Ananda, silakan bagi yang ingin bertanya. Kita masih buka sesi tanya jawab. Silakan bisa dengan raise hand atau bisa menulis di kolom chat. Silakan, ada yang ingin ditanyakan. Ibu moderator juga boleh. Baik, saya ingin bertanya, Ibu Nindi. Ibu Nindi tadi sudah menjelaskan apa itu modul, manfaat dan tujuan, serta bagaimana cara menyusunnya. Nah, yang ingin saya tanyakan, di sekolah itu kan sudah ada bahan ajar ya dalam bentuk buku paket. Iya. Nah, apa kelebihan modul dibandingkan dengan buku paket? Terima kasih. Oke, sama-sama Ibu Eli. Saya akan coba menjawabnya. Untuk kelebihan modul sendiri, yang pertama itu mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan daya indera, baik siswa maupun gurunya. Yang kedua, dapat digunakan secara tepat dan bervariasi, seperti untuk meningkatkan motivasi atau semangat belajar. Yang ketiga, memungkinkan siswa dapat mengukur atau mengevaluasi sendiri hasil belajarnya. Yang keempat, siswa lebih aktif belajar. Yang kelima, guru dapat berperan sebagai pembimbing, bukan semata-mata untuk atau sebagai pengajarnya saja. Yang keenam, membiasakan siswa untuk percaya pada diri sendiri. Nah, untuk kelebihannya seperti itu.
Ada yang ingin ditanyakan lagi, Bapak Ibu? Baik, terima kasih Ibu Nindi. Jawabannya sangat bagus sekali. Nah, untuk peserta VCT Bapak Ibu atau Ananda, silakan bagi yang ingin bertanya lagi. Ada lagi Bapak Ibu? Ananda, silakan bagi yang ingin bertanya. Oke, kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Ibu moderatornya. Baik, terima kasih kepada Ibu Nindi Septiani yang sudah memaparkan materi yang sangat inspiratif sekali ya, yaitu cara praktis membuat modul. Nah, dari paparan materi itu kita bisa menarik suatu kesimpulan. Jadi bahwa bahan ajar berbentuk modul itu merupakan bahan pengajaran individual. Artinya itu dapat memberikan kesempatan kepada masing-masing siswa untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan sesuai dengan kecepatan masing-masing individu. Nah, begitu kesimpulan dari tema yang sudah kita bahas tadi. Selebihnya saya kembalikan kepada Ibu Marta Dwi Fatirahmas selaku host. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Eli dan pembawa materi kita hari ini, Ibu Nindi. Terima kasih untuk Bapak Ibu peserta VCT yang telah bergabung di acara VCT hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan di acara ini bermanfaat untuk kita semua. Amin, 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 robbal amin. Untuk mengakhiri acara ini, mari kita ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon maaf sebesar-besarnya jika selama acara ini ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.